Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Lisan Alamsyah dari Fakultas Teknik Elektro dengan NIM 2370021028 Universitas Krisnadwi Payana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul motor universal. Motor universal terbagi menjadi tiga. Yang pertama dari struktur, operasi, dan perawatan. Pengertian motor universal. Apa itu motor universal? Definisi dan fleksibilitas. Motor listrik yang unik karena kemampuannya beroperasi pada sumber daya AC, arus bolak-balik, dan DC arus arah. Fleksibilitas ini menjadikannya pilihan serbaguna untuk berbagai aplikasi. Yang kedua, prinsip dasar. Menggunakan lilitan seri pada medan stator dan jangka rotor yang terhubung seri. Desain ini memastikan arus yang sama mengalir melalui kedua komponen, kunci dari karakteristik operasinya. Yang ketiga, aplikasi khas. Sangat cocok untuk alat portable dan peralatan rumah tangga seperti bor listrik, mixer, dan blender. Ini berkat karakteristiknya yang menawarkan torsi awal tinggi dan kecepatan yang dapat diatur secara luas, membuatnya efisien untuk tugas-tugas berat. Adapun struktur motor universal terbagi menjadi tiga. Yang pertama, komponen utama terdiri dari stator, rotor atau jangkar, sikat karbon, dan komutator. Setiap bagian memiliki peran krusial dalam mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis. Yang kedua, koneksi seri. Lilitan medan stator dan lilitan jangkar rotor terhubung secara seri. Konfigurasi ini memastikan bahwa arus listrik yang sama mengalir melalui kedua lilitan, menciptakan medan magnet yang berinteraksi. Yang ketiga, desain ergonomis. Memiliki desain yang kompak dan ringan, yang merupakan keuntungan besar untuk aplikasi yang membutuhkan mobilitas tinggi. Ini memungkinkan penggunaan yang mudah dan penyimpanan yang praktis. Nah, pada slide ini ada pun gambar dari jantung motor universal seperti yang ditampilkan pada slide ini. Adapun cara kerja motor universal. Aliran arus listrik. Ketika motor dihidupkan, arus listrik mengalir melalui lilitan medan stator dan lilitan jangkar rotor, menghasilkan medan magnet di kedua komponen. Interaksi medan magnet terjadi antara medan magnet stator dan arus yang mengalir di lilitan rotor. Interaksi ini menciptakan gaya elektromagnetik yang menghasilkan torsi. Rotasi rotor. Torsi yang dihasilkan menyebabkan rotor berputar. Gerakan ini adalah hasil dari upaya medan magnet stator untuk meluruskan diri dan medan magnet rotor. Fungsi komutator dan sikat. Komutator dan sikat karbon bekerja sama untuk menjaga arus listrik di lilitan jangkar agar torsi yang dihasilkan selalu dalam satu arah. Ini memastikan rotasi yang konsisten, baik dengan sumber AC maupun DC. Adapun kelebihan dan kekurangan motor universal. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, torsi awal sangat tinggi. Kemampuan ini menjadikan ideal untuk aplikasi yang membutuhkan daya dorong instan seperti bor listrik dan mixer. Kecepatan operasi tinggi, mampu mencapai kecepatan rotasi yang sangat tinggi, memungkinkan efisiensi dalam banyak aplikasi. Ringan dan kompak, pastinya desainnya yang ringkas membuatnya mudah diintegrasikan ke dalam perangkat portable. Fleksibilitas sumber daya, dapat beroperasi dengan sumber daya AC maupun DC, memberikan keserbagunaan yang luar biasa. Adapun kekurangannya ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, masa pakai komponen terbatas. Sikat karbon dan komutator mengalami keausan seiring waktu, memerlukan perawatan dan penggantian rutin. Tingkat kebisingan dan getaran cenderung lebih berisik dan menghasilkan getaran lebih tinggi dibandingkan dengan motor induksi, yang dapat menjadikan pertimbangan
dalam beberapa aplikasi. Potensi percikan api, gesekan sikat pada komutator, dan dapat menghasilkan percikan api yang dapat menjadi masalah di lingkungan yang mudah terbakar. Adapun perawatan motor universal. Kenapa penting? Ya, yang pasti karena perpanjangan umur motor, pencegahan kerusakan, performa optimal, dan pengurangan downtime. Yang pertama, perawatan rutin secara signifikan memperpanjang masa pakai motor dan memastikan operasionalnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang kedua, pencegahan kerusakan, mencegah kerusakan umum pada sikat dan komutator yang merupakan titik lemah utama motor universal, sehingga mengurangi biaya perbaikan. Yang ketiga, performa optimal, motor yang terawat dengan baik akan selalu bekerja pada efisiensi puncak, memberikan daya dan kecepatan spesifikasi. Pengurangan downtime dengan perawatan preventif, resiko kegagalan mendadak berkurang, meminimalkan waktu henti peralatan dan gangguan operasional. Adapun langkah-langkah perawatan motor universal terbagi menjadi 4. Pembersihan secara rutin, pemeriksaan sikat karbon, pelumasan bantalan rotor, dan keempat, pemeriksaan sambungan listrik. Dan tip-tip motor universal yang efisien. Ada 3 ya, contohnya di sini. Yang pertama, hindari beban berlebih. Yang kedua, patuhi spesifikasi teknis. Yang ketiga, penyimpanan yang tepat. Kesimpulan pada materi presentasi yang berjudul Motor Universal, solusi serbaguna dengan perawatan tepat, terbagi menjadi 4. Pilihan ideal. Motor universal adalah pilihan optimal untuk alat listrik portable dan berbagai peralatan rumah tangga berkat torsi awal tinggi dan fleksibilitasnya. Yang kedua, masa pakai lebih lama. Dengan pemahaman yang baik tentang operasi dan perawatan yang tepat, motor universal dapat bekerja secara optimal dan memiliki masa pakai yang tahan lama. Yang ketiga, fleksibilitas sumber daya, struktur dan prinsip kerja yang unik memungkinkan motor ini beroperasi dengan sumber AC dan DC, menjadikannya sangat serbaguna. Yang keempat, kunci performa optimal. Perawatan rutin adalah esensial untuk menjaga performa puncak, mencegah kerusakan, dan memperpanjang umur operasional motor. Yang pasti memaksimalkan potensi motor universal bergantung pada kombinasi teknologi canggih dan komitmen terhadap pemeliharaan yang cermat. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.